Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Saat ini saya akan membacakan Warta Lisan Minggu 29 Agustus 2021. Pada hari Selasa 31 Agustus akan dilaksanakan ibadah emeritasi Pendeta Lani Sri Mariani pada pukul 17.00 WIB. Berkenaan dengan pandemi, ibadah dilakukan secara onsite terbatas. Bagi jemaat yang hendak mengikuti peribadatan, bisa mengikuti di channel YouTube GKI Sangkrah Solo dengan link yang tertera pada layar. Informasi selengkapnya dapat jemaat perhatikan dalam Warta Jemaat Digital. Untuk itu, kami Majelis Jemaat GKI Sangkrah memohon dukungan doa agar jalannya ibadah bisa berjalan dengan lancar. Demikian Warta Lisan Minggu 29 Agustus 2021. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat melanjutkan ibadah dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat hari ini. Ibadah Minggu kali ini masih kita lakukan secara online oleh karena lonjakan penyebaran virus corona yang masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online ini tidak mengurangi penghayatan kita dalam menyambut dan mengalami berkat Tuhan. Karena Tuhan tetap hadir berjumpa dengan kita, sekalipun kita beribadah bersama keluarga kita dari rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Marilah kita datang beribadah dan bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah Dia, besarkanlah namanya.
Ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Lain di mulut, lain di hati. Itulah yang ditujukan bagi orang-orang munafik. Apa yang dikatakan, dilakukan, tidak sesuai dengan isi hati yang sebenarnya. Dalam hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa berpura-pura baik, padahal berhati dan bertujuan jahat kepada orang lain. Tuhan tidak semata-mata melihat apa yang kita katakan dan lakukan, karena Tuhan selalu melihat isi hati kita. Maka Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang bersih, sehingga kita memiliki hidup yang jujur. Itulah cara hidup beriman yang benar di hadapan Tuhan. Jika seseorang memiliki hati yang bersih, hidup yang jujur, dan beriman kepada Allah, maka ia bukan hanya taat melakukan kehendak Allah, namun juga hidup berbuah berkat bagi sesama. Sekarang marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena seringkali kita hidup munafik, menyembunyikan hal jahat di dalam hati maupun pikiran kita. Kita menyatukan hati berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami datang kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami masih sering hidup tidak jujur dan menjalani kehidupan beriman yang salah. Ya Tuhan, singkapkanlah selubung hidup kami, kuduskanlah hidup kami, agar kami dapat memiliki hati yang bersih, hidup yang jujur, juga kehidupan beriman yang benar di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika apa yang kami katakan, yang kami lakukan, masih sering menghakimi dan melukai hati sesama. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam kasih sayang-Mu yang melimpah. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Yesus
Saudara yang terkasih, setiap orang yang dengan jujur dan rendah hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan menyatakan berita anugerah kepadanya. Berita anugerah disampaikan dari Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26, yang demikian bunyinya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Saudaraku yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan di hari ini. Kita satu di dalam doa kita. Tuhan, sungguh kami mau ikut kepada jalan yang Tuhan mau. Kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami tidak sendiri. Ada Yesus yang senantiasa menjagai setiap kami. Meski kami tahu, seringkali kami tidak mengambil jalan yang Engkau kehendaki. Kami masih hidup seenaknya sendiri, bahkan kami hidup jauh daripadamu. Tuhan, biarlah firman-Mu, biarlah sabda-Mu di hari ini boleh mengingatkan kami, boleh meneguhkan kami, supaya kami terus selalu menjadi pewarta di tengah dunia. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah bukan kehendak hamba, namun biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5, kemudian dilanjutkan di ayat 14 sampai dengan yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudaraku yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita, orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bertanya berapa lama kita tinggal di Pulau Jawa ini, entah itu kita di Solo, entah itu kita di Semarang, di Kudus, di Jogja, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari kita akan menjawab dengan hanya hitungan jari. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mungkin hanya 10 jari gitu ya. Namun ada juga yang lebih lama dari itu. Artinya bisa jadi adalah 10 tahun lebih. Yang dari kecil hingga saat ini hidup di Pulau Jawa. Mungkin juga di Solo gitu ya. Tentu bagi kita yang cukup lama tinggal di Pulau Jawa, kita begitu mengenal dekat dengan yang namanya budaya Jawa. Yang mungkin itu melekat dekat dengan kita. Ya kan? Budaya Jawa itu sangat kaya. Ya. Ada nilai-nilai sosial gitu ya, menghargai gitu ya. Ada unggah-ungguh, ada sopan santun. Bahkan bisa jadi seseorang yang bukan dari keturunan orang Jawa bisa jadi dialeknya itu terpengaruh oleh orang Jawa. Atau biasanya dikenal dengan kata medok-medokane gitu ya. Bahasanya itu terpengaruh. Misalnya menjadi orang Manado dengan bahasa yang Manado, tapi juga bisa berbahasa Jawa. Meskipun dalam
mengatakan bahasa Jawanya itu masih terbata-bata. Bahkan bisa jadi orang Batak juga bisa berbahasa Jawa. Nah ini biasanya yang sering kali gitu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Yang kuliah di Jawa. Yang berasal dari luar Jawa kemudian masuk ke Jawa. Biasanya ia memiliki efek setelah dia tinggal cukup lama di Jawa. Cara ngomongnya menjadi beda, pelafalannya beda gitu ya. Logatnya berbeda. Karena meniru apa yang menjadi budaya setempat. Budayanya beda, tapi harus diingat, misuhnya itu jangan dibawa-bawa ya saudara. Ya, kalau ngomong pakai bahasa Jawa bagus gitu ya. Tapi seringkali juga kelepasan, entah itu guyon atau enggak, kata misuh atau umpatannya itu keluar. Saya enggak usah mencontohkan, pasti saudara tahulah artinya apa di sini. Ini menggambarkan bagaimana kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Di mana berbagai budaya itu bisa berjalan berdampingan. Terjalin mesra gitu ya. Tanpa menghilangkan identitasnya sebagai golongan tertentu atau dari etnis tertentu. Tapi itu bisa membaur menjadi satu di dalam negara kita, Indonesia. Nah, kalau gitu saya ingin sedikit men-challenge atau mengajak setiap kita bermain sebentar gitu ya. Apa sih ini? Saudara-saudara mungkin tahu ya permainan lawan kata. Ya. Misalnya lawan katanya susah apa saudara? Mudah. Lawan katanya tinggi, pendek. Nah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini mudah. Tapi bagaimana kalau sekarang kita mencoba permainan lawan kata dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah ini jadi tantangan gitu ya. Dalam bahasa Jawa, lawan kata itu juga dikenal dengan nama kosok baline. Kita mulai dari level yang terendah dulu ya. Coba, kosok baline seko abot apa saudara-saudara? Apa? Enteng, bener? Iya. Lawan katanya abot adalah enteng. Wah masih gampang, kecil, masih sering kita dengar. Sekarang, kosok baline seko resik. Apa saudara? Reget, kotor. Ya, itu tadi. Ya, reget. Ini masih gampang juga. Kalau lawan kata dari ngati-ati dalam bahasa Jawanya apa? Sembrono, betul. Lagi, betul ya tadi ya. Kosok baline seko tenan, tenanan. Ini yang selalu melekat di budaya Jawa ini biasanya. Apa? Etok-etok. Ya, pura-pura gitu ya. Tenanan ya berarti lawan katanya itu etok-etok. Nah sekarang, kalau kosok baline seko seneng, selain kata sedih, apa kira-kira? Jawabannya adalah geting. Oke, sekali lagi deh terakhir. Apa lawan kata dari tresno? Apa? Jawabannya adalah sengit. Ya, jadi kita permainan ini mengingatkan kita sewaktu mungkin kita sekolah dasar gitu ya. Kita di sekolah apalagi kalau di Jawa ini termasuk dalam muatan lokal ya. Termasuk cara kita menguri-uri atau melestarikan budaya. Biasanya anak-anak sekolah dasar atau mungkin anak-anak yang baru sekolah selalu membawa senjata khas utamanya yaitu pepak basa Jawa gitu ya. Tapi saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara memperhatikan dua kosok balen yang terakhir yaitu geting dan sengit. Mengapa? Dua hal ini bukanlah hal yang tidak jarang kita temui ya. Dua hal ini pasti selalu ada di dalam kehidupan seseorang. Sengit, geting atau dalam bahasa Indonesianya itu sebel. Sengit itu kayak gimana ya, perasaan kayak enggak suka sekali gitu. Kalau kita diminta untuk mendeskripsikannya, mungkin ciri-cirinya itu adalah mereka ini tidak mau tahu
kepada orang yang ia sebal tadi. Wah, masa bodoh, kamu mau apa wis terserah. Bahkan kalau dikasih tahu pun ya masih saja tidak mau didengarkan. Ya namanya aja orang sengit gitu loh. Dan bahkan orang yang sudah sengit sekalipun, apalagi kalau dalam budaya Jawa, kalau orang sudah istilahnya mendem jero gitu ya, tidak suka sama seseorang, bahwa orang itu mau jungkir balik, mau ngapain aja, ya tidak diperdulikan. Mau dia berprestasi, mau dia mengharumkan nama Indonesia, pasti selalu saja ada cibiran. Nah, saudara yang terkasih, itulah gambaran dari relasi yang terjadi di dalam bacaan kita di dalam Markus 7. Di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak suka dengan kehadiran Yesus dengan para muridnya. Alasannya mengapa? Gitu ya. Selalu bertanya, kenapa kok mereka sampai begitu sebalnya sama Yesus, sampai mereka tidak suka dengan kehadirannya Yesus? Karena mereka tidak suka Yesus itu mengubah berbagai macam hal yang telah dibuat oleh mereka. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh orang Yahudi kemudian tidak dilakukan lagi oleh orang-orang. Yesus hadir dengan mengkritik tindakan-tindakan yang salah. Jadi cukup make sense ya kalau orang-orang Farisi ini bersikap jengkel sama mereka. Sehingga di dalam bacaan Injil kita selalu mengetahui bahwa orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu selalu berupaya mencari yang namanya kesalahan-kesalahan yang Yesus lakukan. Berusaha menjatuhkan nama baik Yesus. Nah, di dalam pasal yang ke-7 di dalam Markus ini, terlebih dari ayat 1, kita bisa melihat bahwa semangat yang tidak baik ini membuat mereka itu berduyun-duyun jalan yang cukup jauh. Kira-kira, nah ini kalau dari peta ini ya, kira-kira perjalanannya itu mungkin dari Yerusalem ke Genesaret atau Galilea itu harus menempuh kalau dengan mobil ya saudara, itu sekitar 2,5 jam. Ya, 150 sampai 170 km. Ya bayangkan saja jarak dari kota Solo sampai ke Pekalongan lah. Kala itu mereka berjalan gitu ya. Semangatnya mereka untuk tidak menyukai Yesus itu membuat mereka berduyun-duyun, ayo pokoknya jatuhkan Yesus. Membuat nama Yesus dipermalukan. Ya. Dan benar ketika mereka menjumpai Yesus dan para murid-muridnya, dengan mudah mereka menemukan bukti saat mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus sedang makan dengan tangan yang najis. Karena mereka tidak membasuh tangannya terlebih dahulu. Nah, ini ya saudara, sekali lagi, kalau orang itu sudah tidak suka, pasti ada saja yang namanya celah di mana mereka itu bisa menilai buruk seseorang. Sebaik apapun kita berusaha, pasti saja dapat yang namanya cibiran. Nah, di dalam bagian ini, para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengidentifikasi perbuatan dari para murid Yesus itu sebagai sebuah tindakan yang melanggar tradisi nenek moyang. Nah, supaya kita paham, saya ingin sedikit menjelaskan tentang tradisi nenek moyang dalam tradisi Yahudi ini. Karena di bagian ini Yesus bukan menolak, namun Yesus ini mencoba mengkritisi tradisi tersebut. Saudara, kalau kita tahu ya, dalam bacaan kita gitu ya, orang-orang Yahudi ini sangat memegang erat yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat tadi itu sebagai sebuah pedoman hidup, sebagai way of life, cara hidup, seperti apa gitu ya. Itu semua ditulis dalam hukum Taurat dan mereka melakukan itu. Hukum Taurat itu terdiri dari apa? Dari dasatitah. Dasatitah yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ditambah dengan
5 kitab awal dari Perjanjian Lama atau juga biasa disebut dengan Pentateuch. Namun dalam perjalanannya sekitar mungkin 4-5 sebelum Masehi, sebelum Yesus hadir. Nah, orang-orang Yahudi, yakni di sini para ahli-ahli Taurat yang memiliki kecakapan, yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab suci, mentafsirkan kitab suci. Mereka menilai bahwa aturan ini tidak spesifik, terlalu luas sehingga orang itu menjadi kesulitan untuk melakukannya. Ada berbagai macam penafsiran. Untuk itu mereka mencoba menafsirkan dan kemudian mengubah dan juga merumuskan yang hukum Taurat ini tadi menjadi ribuan aturan di mana ada tradisi-tradisi yang ikut masuk di dalamnya. Tradisi-tradisi yang bukan dari Alkitab gitu ya, dalam Perjanjian Lama, tapi mereka coba campur baurkan demi kepentingan mereka sendiri, demi keuntungan mereka sendiri. Nah, aturan-aturan ini tidak ditulis memang, namun bersifat sebagai lisan, baik omong. Oh, ini loh, kasih tahu gitu ya. Dan itu dilakukan turun-menurun dari nenek moyang ke generasi berikutnya dan generasi berikutnya gitu ya. Sehingga aturan itu menjadi sangat komplit, sangat kompleks, sangat rinci. Bahkan kalau kita melihat kitab Imamat gitu ya, di sana kan diberikan aturan-aturan yang sangat rinci. Dan aturan-aturan itu menjadi dicampur baurkan dengan tradisi Yahudi. Inilah yang kemudian disebut sebagai tradisi nenek moyang. Tradisi dari para ahli Taurat zaman dahulu. Sehingga kemungkinan besar yang terjadi adalah pembelokan makna yang seharusnya terjadi. Dan bukan hanya itu saja, setelah hukum Taurat ini dicoba diterapkan bagi orang-orang Yahudi, yang terjadi adalah semakin banyak orang yang terkotak-kotakkan. Oh, kamu salah, kamu najis. Oh, kamu salah, kamu berdosa. Dengan mudahnya mereka kemudian memberikan penilaian, menghakimi sesamanya. Padahal sejatinya hukum-hukum itu tadi tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Kalau mereka mampu dan melakukan firman itu gitu ya, mereka dikatakan menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau mereka tidak mau melakukannya, mereka dikonotasikan sebagai orang-orang yang berdosa. Dan jelas bahwa bagian ini sangat berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Bagi ahli-ahli Taurat, ibadah hanya sekedar ritus dan ritual. Ketika mereka bisa melakukannya, itu cara mereka menyenangkan Tuhan. Sedangkan yang Yesus ajarkan, ibadah itu merupakan cara manusia untuk dapat mengasihi Allah dan sesamanya. Dari definisi ini saja kita bisa melihat dua pandangan yang berbeda. Namun sekali lagi, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi mencampur adukkan. Dan ketika Yesus mendengar apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus merespon dengan mengatakan kepada orang-orang Farisi, "Hai orang-orang munafik." Kalau kita baca di bagian Alkitab kita itu dikatakan di sana gitu ya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu hanya fokus kepada perbuatan-perbuatan yang baik saja tanpa memperdulikan dan memperhatikan apa yang menjadi isi hati serta pikirannya. Sehingga dalam benak orang-orang itu, meskipun mereka berbuat jahat, mereka punya iri dengki, tapi mereka melakukan ritual dengan baik,
Mereka berarti telah melakukan firman dengan baik. Mereka tidak berdosa. Orang-orang seperti inilah yang kita sebut sebagai golongan orang legalistik. Yang terjebak dalam pemahaman yang salah. Dan saudara, jangan-jangan itu juga terjadi kepada setiap kita. Mungkin kita menganggap bahwa, oh cukup saya datang ke gereja. Cukup saya berdoa setiap waktu. Mau makan berdoa, mau pergi berdoa. Mau apapun itu berdoa. Cukup saya kasih persembahan yang rajin kepada gereja. Itu kita anggap sebagai cara kita menaati kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena Yesus justru lebih mau supaya kita itu memahami ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas yang kosong. Yang dilakukan terus berulang tanpa ada dasar iman yang kuat. Yang artinya ketika firman itu ada di dalam kita, firman itu mengubah hati kita, mengubah perilaku kita. Ketika inputnya tadi firman Allah, outputnya juga harusnya firman Allah. Ada kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Apalagi saat ini kita masih dalam masa online. Kita menjadi terlalu melonggarkan kehidupan iman kita. Nanti lah ibadahnya. Tuhan, nantilah aku jujurnya. Ini mumpung ada kesempatan Tuhan. Tuhan, curang sedikit ya Tuhan. Gak apa-apa kan Tuhan? Inilah yang membuat iman kita tidak bertumbuh di kala pandemi. Kita melonggarkan kehidupan iman kita. Padahal ketika kita melakukan dan mewujudkan nilai-nilai kasih di dalam kehidupan, itu merupakan hal yang harus kita perjuangkan dan kita perhatikan. Tapi kalau pemahaman kita sama seperti orang-orang Farisi, saya menyebutnya bahwa kita itu adalah orang-orang Kristen KTP. Orang-orang Kristen yang abal-abal, yang jago mengutip ayat, yang jago berkata-kata, jago mengajarkan, jago menghakimi, jago berpelayan, dimanapun itu. Tetapi di dalam hatinya ada keirian, ada kedengkian, ada kemunafikan, ada keserakahan. Inilah yang harus kita perhatikan. Dan hal inilah yang justru membuat diri kita najis. Seperti ayat yang ke-15, di sana Yesus mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, kalau kita ingat pada bagian yang ke-15 ini, itu mengingatkan kita kepada satu bagian Alkitab di dalam kitab Imamat pasal yang 11. Ya, ketika di sana diberikan keterangan mengenai apa saja makanan yang haram dan yang tidak haram. Tetapi Yesus ingin menekankan, bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari perkataan kita. Itulah yang membuat kita najis. Nah, bagian ini kita juga harus hati-hati. Kita memang boleh makan apa saja, tapi ya makan yang sewajarnya. Jangan kemudian, wah Tuhan aja ngomong boleh kok makan apa saja kok. Ya perhatikan yang namanya kolesterol, diabetes, ya itu harus diperhatikan gitu ya. Enggak sebarang-barang semua dimakan gitu ya. Tapi di bagian ini ingin Yesus tekankan bahwa bukan apa yang kamu makan yang membuatmu najis, tetapi apa yang keluar dari hatimu, itulah yang membuatmu menjadi najis. Di dalam bagian ini Yesus ingin menegur kepada orang-orang Farisi bahwa mereka itu biasanya hanya fokus kepada aturan-aturan saja. Kalau mereka melakukan yaitu baik, itu sudah memberitakan kabar sukacita. Tapi mereka tidak memeriksa apa yang menjadi isi hatinya.
apa yang menjadi pikirannya. Padahal jelas perbuatan yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah keirian. Ada kejahatan di dalamnya. Percuma kalau kita berbuat baik, tetapi motivasi dan sikap hati kita itu jahat, itu menjadi sia-sia. Misalnya seperti kisah Robin Hood atau Kabayan. Ya, mereka mencuri, tapi hasil curian itu kemudian mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Membagi-bagikannya bagus, tetapi tindakannya itu salah. Sekali lagi, Yesus ingin menekankan kepada kita supaya jangan hanya terjebak kepada aturan-aturan itu saja, tetapi kita juga harus memeriksa apa yang menjadi isi hati kita. Apa yang membuat kita najis? Kita bisa membaca di ayat yang ke-20 sampai dengan ke-23 gitu ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah hal-hal atau sikap-sikap yang membuat seseorang menjadi najis. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ketika ia memperingatkan kepada para murid Yesus. Ketika ia tidak melakukan pembasuhan tangan sebelum ia makan. Motivasinya bukan dalam rangka memperhatikan kesehatan. Tetapi justru ingin mencoba menjatuhkan. Ini merupakan output yang jelek. Sebuah sikap yang tidak baik untuk kita teruskan. Kalau kita ingin menyatakan hati yang bersih itu selalu akan mencerminkan kehidupan iman yang benar. Dan hidup yang benar itu pasti akan membuka diri kita kepada keterbukaan Allah. Yang artinya kita tidak bermuka dua. Apa yang kita katakan itu juga sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, di minggu ini kita diajak bukan untuk menjalani kehidupan dengan apa adanya gitu ya atau asal-asalan, tapi kita diajak untuk berpikir secara kreatif serta memiliki iman yang aktif, yang terus bergerak untuk terus mau berjumpa dengan Allah, membagikan kasih Allah itu. Bukan mengenakan topeng palsu. Di depannya baik, tapi di dalamnya ada kebusukan hati. Saudara, tampilan itu bisa menipu. Bukankah di negeri kita ini kita sudah paham betul akan hal ini? Di mana pemimpin-pemimpin kita menciderai kepercayaan rakyatnya. Di awal-awal mereka menggembor-gemborkan, oh ya, perjuangkan keadilan, hilangkan penindasan, kesejahteraan rakyat. Tetapi ujung-ujungnya mereka justru membuat rakyat sengsara. Mereka tega untuk mengkorupsi uang-uang bantuan. Bukankah ini menjadi satu pengalaman yang harus benar-benar kita ingat? Jangan sampai kita tertipu oleh tampilannya. Di luar mungkin bisa baik, tetapi di dalamnya belum tentu ada kebaikan. Demikian pula dari zaman saat ini, di mana semua serba maju, maka pola pikir kita juga harus maju. Jangan hanya mau beribadah saja, tetapi mari perjuangkan kasih dan wujudkan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita. Wah Pak, kan sekarang ibadahnya online, bosen gitu-gitu aja. Bosen Pak, di rumah aja sudah kayak gini terus. Sekarang loh saudara, kita bisa PA itu lewat Zoom kok. Kita bisa berdoa bersama lewat Zoom kok.
Kita bisa melakukan puji-pujian bersama kok. Tapi kan Pak, bosen Pak, mau acaranya gitu-gitu terus. Wong intine ya tetap sama kok Pak. Ya kalau saudara merasa bosen, ya mari kita duduk bersama gitu ya. Kita membicarakan bagaimana mengembangkan pelayanan kita. Supaya pelayanan itu menjadi menarik dan menggairahkan untuk kita ikuti. Atau mungkin kita bisa mulai dari keluarga kita. Mari kita memberikan waktu bersama dengan keluarga, ya, saling mendukung, saling menguatkan, berdoa bersama, memuji Tuhan, merenungkan firman bersama. Hal-hal ini terlihat sepele, tetapi membutuhkan energi dan daya yang cukup kuat untuk kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita menyadari hal ini dan kita mau melakukannya, kita membangun sebuah pondasi iman yang baik. Dan kalau dari keluarga pondasinya sudah baik dan nanti kita akan bisa bersama-sama beribadah lagi di gereja ketika pandemi usai, gereja akan memiliki sebuah pondasi iman yang kuat karena dasarnya atau dari pondasi di dalam keluarga sudah dibangun kuat, maka gereja pun juga akan mengalami pertumbuhan yang pesat juga. Saudara, kita boleh berpelayan entah dimanapun itu. Entah itu di gereja, entah itu di masyarakat. Namun selalu ingat dan milikilah motivasi yang baik. Jangan hanya berpelayanan hanya demi mencari muka. Hanya mencari sebuah pujian. Karena pujian itu akan menjatuhkan saudara. Hati-hati juga. Jangan mengatasnamakan Tuhan di dalam pelayanan. Bila saudara kemudian lalai dan tidak peduli kepada sesamanya. Yesus mengingatkan kepada setiap kita di hari ini supaya kita tidak memiliki sifat yang munafik seperti orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Mari kita berjuang bersama untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memberkati kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bila Tuhan senantiasa ada dan bersama dengan kami. Meskipun saat ini kami menghadapi badai topan yang menderu di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau menjadi nahkoda dari kapal kami. Engkau yang selalu membimbing setiap kami. Kami juga tahu Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kami seringkali kami lalai. Seringkali kami melonggarkan, mengentengkan, dan bahkan terjebak kepada hal-hal yang membuat iman kami tidak bertumbuh dengan subur di kala pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa senantiasa kami diingatkan untuk terus dan menerus mewartakan cinta kasih-Mu,
bukan hanya lewat perkataan kami, tetapi juga melalui tindakan kami. Tuhan, di saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami di kala pandemi. Di tengah berbagai macam pelayanan yang harus ditunda dan dilakukan secara terbatas, kiranya Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberikan semangat kepada setiap kami, agar kami terus memiliki semangat dan gairah untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah para pendeta, para majelis jemaat, para pekerja gereja, para aktivis dan juga jemaat GKI Sangkeras Solo. Kiranya mereka diberikan berkah, perlindungan, dan juga semangat untuk terus mewartakan kebenaran firman. Tuhan, kami juga mengingat bahwa beberapa dari kami mungkin saat ini sedang terbaring lemah. Mereka yang saat ini mungkin sedang terpapar oleh karena pandemi, yang terdampak oleh karena pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap mereka. Tuhan boleh menyembuhkan setiap mereka lewat pertolongan yang datangnya daripada-Mu saja. Lewat makanan yang mereka konsumsi, lewat obat-obatan, lewat perawatan medis. Dan kami percaya melalui upaya-upaya yang dilakukan ini, ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, tabib yang selalu memberikan kami pertolongan. Bahkan tanpa kami berseru, Engkau pun tahu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini di tengah pandemi. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memulihkan negeri ini. Tuhan boleh pakai setiap pemimpin-pemimpin negeri ini supaya mereka benar-benar hadir, memberikan damai, memberikan kesejahteraan, memberikan tangannya kepada rakyat yang saat ini sedang membutuhkan. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka. Berikan selalu kebijaksanaan. Berikanlah mereka selalu hati seorang pemimpin yang terus melayani di tengah umat-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap proses yang saat ini kami jalani. Entah setiap proses studi kami, setiap pekerjaan kami di tengah pandemi. Mungkin kami sudah merasa bosan dan letih dan lesu. Dan kami tidak bisa membohongi akan perasaan ini. Tapi Tuhan, kami harus berdamai dengan pandemi ini. Kami yang rapuh dan lemah ini mengakui bahwa kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh memampukan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Allah adalah Allah yang setia, sebagai seorang sahabat yang selalu menjagainya. Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mengingat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkeras juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyatakan ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih kebaikan-Mu melalui persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan kami agar dipakai menjadi alat saluran berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan juga berkenan senantiasa memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita yang harus
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan setia menjaga serta memelihara hati kita yang bersih, iman kita yang benar, dan hidup kita yang jujur di hadapan Tuhan. Sehingga karya kehidupan kita selalu berbuah berkat bagi sesama. Di tengah dunia ini, bagi bangsa kita, Indonesia. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menjadi berkat di tengah dunia ini. Untuk itu, jadilah sahabat dan saksi Kristus bagi sesamamu. Kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam segala kata dan perilaku hidupmu. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya alam dan segala ciptaan Tuhan yang engkau lihat mendorong kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kiranya firman yang menyapa kita mengubah cara pandang kita untuk melihat kehidupan ini. Kiranya setiap perjumpaan dengan orang lain menyadarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak pernah sendirian melewati badai hidup ini. Dan Allah dalam persekutuan cintanya senantiasa memberkati dan memampukan kita dari kini hingga selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita di minggu ini telah usai. Sekarang jalanilah kehidupanmu dan itulah ibadahmu yang sejati. Tetap semangat di tengah masa pandemi, selalu ingat protokol kesehatan yang ada. Mari bersama-sama kita berupaya untuk mengurangi angka penyebaran. Tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas bersama dengan keluarga lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Widya Wacana Era Baru. Pandemik telah membuat krisis dalam berbagai segi kehidupan termasuk pendidikan. Widya Wacana Era Baru hadir menawarkan perubahan sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi anak sehingga mampu secara mandiri menghadapi perkembangan teknologi yang cukup pesat. Widya Wacana Era Baru terus bergerak maju dengan pengembangan digital platform management, inovasi pengayaan kurikulum, dan program pendidikan. Memulai unit inkubasi kewirausahaan dan klinik startup, serta formasi karakter dan kerohanian. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri, Dr. Yusuf Subagio Sutanto, spesialis paru konsultan. Saya ada di Yayasan Kristen mulai dari TK, kemudian SD dan SMP. Ya, banyak sekali, utamanya pendidikan agama Kristen yang menjadi suatu apa yang saya anut dan yang saya pelajari sejak kecil dalam keluarga, di mana lingkungan kami adalah mereka yang betul-betul memperhatikan tentang kasih sayang, memperhatikan tentang pendidikan yang bernuansa Kristen. Banyak sekali pelajaran-pelajaran sekolah yang diberikan oleh guru-guru dengan kualitas yang bagus. Dan itu menjadi dasar saya di kemudian hari. Transformasi harus terjadi. Pada era digitalisasi pada saat ini, ada banyak yang harus kita lakukan untuk sekolah Widya Wacana. Banyak sekali program-program yang sekiranya bisa menyentuh pada apa yang bisa dilakukan sebagai murid yang entrepreneurship. Artinya murid yang mempunyai juga kemampuan kewirausahaan. Tentu tidak terlalu banyak di antara para lulusan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi kalau mereka itu sudah mendapatkan bekal yang bagus dari Widya Wacana, saya yakin sekolah ini akan menjadi berkat untuk entrepreneurship, kewirausahaan murid-murid yang ada. Dan nampaknya Widya Wacana mulai mengerjakan itu dengan serius. Sampai hari ini saya masih mencintai sekolah ini dan saya mencintai semua pekerjaan yang ada di sekolah ini. Saya berharap guru-guru, karyawan, dan murid terus mengembangkan sekolah ini. Shalom, perkenalkan nama saya adalah Evi Irawati. Saya ingin ceritakan pengalaman saya yang dulunya ketika saya belajar di SMP Kristen Widya Wacana 1 Pasar itu suatu pengalaman yang sangat, bagi saya itu pengalaman yang sangat menyenangkan, karena waktu itu saya masuk dalam berlatih dalam suatu organisasi OSIS dan juga di situ dilatih juga dalam kepramukaan, di mana di dalam kepramukaan itu dilatih dasar dari kepemimpinan yang itu menjadi bekal saya sampai saat ini. Ketika saat ini saya bekerja di suatu perusahaan menjadi seorang pemimpin di situ, karena saya sebagai seorang HRD.
Saya bersyukur saya bisa bersekolah di SMP Widya Wacana 1 Surakarta ini. Sekolahnya juga bagus, mempunyai mutu yang sangat baik. Saya juga ingin katakan bahwa orang tua saya, papa, mama juga merupakan alumni dari sekolah Widya Wacana ini. Termasuk juga kedua anak saya juga bukan alumni sekolah Widya Wacana, dan yang anak saya ketiga ini masih bersekolah di sekolah Widya Wacana ini. Saya menghimbau ke Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, cucu atau keponakan untuk sekolah di sekolah Kristen Widya Wacana. Karena kemajuan dari sekolah ini membutuhkan suatu dukungan bagi kita semua, terutama kita para alumni yang dulu pernah sekolah di sekolah Widya Wacana.